Ayo ikut aku pulang. Sebelah tangan Niko terulur ke belakang pundak Laika dan menggenggam erat bahunya. Laika berjalan terhuyung-huyung dalam rangkulan Niko. Tangannya tidak bisa diam. Dia merontah-rontah berusaha mengambil sesuatu yang ia lewati. Begitu mereka tiba di kerumunan orang yang tengah bergoyang, tangan Laika tiba-tiba menampar punggung seorang laki-laki hingga lelaki itu seketika berbalik dan menatapnya nyalang. Keparat umpat lelaki yang tampak mabuk berat itu. Ia menyusul Laika lalu menarik bahunya agar berbalik. Dasar, lelaki itu nyaris menampar balik Laika di pipi, tapi dalam sekejap mata pergelangan tangan lelaki itu berada dalam cengkraman tangan Niko. Jaga mulutmu, Niko berteriak untuk menandingi suara musik agar terdengar oleh lelaki mabuk itu. Cengkraman tangan Niko makin mengerat. Lelaki itu sampai meringis kesakitan. Sekali saja kamu menyakiti dia, maka taruhannya adalah nyawamu. Mendengar ancaman Niko, lelaki itu hanya tertawa. Dia pikir hanya ancaman omong kosong. Dia yang memulai, tapi dia sedang mabuk, bukan disengaja. Niko makin kesal, apalagi saat lelaki itu kembali menatap mereka. Kali ini tatapannya menjijikkan. Tatapan penuh keinginan, seolah menemukan mangsa yang tepat. Tanpa banyak kata, kepalan tangan Niko mendarat di wajah lelaki itu hingga terjerembab ke atas lantai. Terdengar teriakan di sekitar mereka. Satu pukulan rasanya cukup. Terbukti dari hidung lelaki itu yang mengeluarkan darah cukup deras. Niko tak ingin membuang-buang waktu untuk mengurus orang tak penting kayak dia. Kali ini dia mengangkat tubuh Laika ke dalam pangkuan agar jalannya lebih cepat ketimbang Laika jalan sendiri. Niko brengsek. Umpat Laika memukul pundak Niko. Dalam langkahnya Niko tersenyum kecut. Ya, aku brengsek. Kamu sudah tahu bukan? Kali ini tangan Laika mengalung di leher lelaki itu. Pamanku sangat jelek. Aku gak suka punya paman kayak dia. Kamu tahu, pamanku itu lelaki terjelek di dunia. Mata Laika makin sayu dan berusaha menatap Niko dari arah samping. Niko kembali tersenyum. Apa sebegitu bencinya kamu padaku? Namun Laika tak menjawab pertanyaan Niko. Ia malah melantur kemana-mana. Sejak tadi obrolan mereka tak nyambung. Niko bertanya ke kiri dan Laika menjawabnya ke kanan. Usai memesan kamar, Niko kembali memangku Laika masuk menuju lift. Di sana dia menurunkan keponakannya karena tak perlu berjalan. Mr. Handsome, apa di matamu aku ini terlihat seperti seorang wanita dewasa atau wanita kecil? Ucap Laika berkelayut di lengan Niko. Niko gelagapan. Ia berdehem seolah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Ia tak tahu kenapa Laika memanggilnya Mr. Handsome sejak tadi. Kabin lift yang sempit itu tiba-tiba terasa kian mengimpit. Niko merasa sesak dan gerah saat tangan Laika melingkari pinggangnya begitu posesif. Jantung lelaki itu berdetak cepat, jauh lebih cepat dibanding dalam keadaan normal. Laika, lepas, aku pamanmu. Niko meninggikan suara agar Laika mau menjauhi tubuhnya. Tatapannya pun lurus ke arah pintu. Lain di mulut, lain di hati. Mulut Niko memang berusaha mengusir Laika, tapi hatinya mendadak terasa kosong saat akhirnya Laika melepaskan tangannya dari pinggang Niko. Niko kembali mengepalkan kedua tangannya erat-erat, seakan mengunci rapat-rapat segala keinginannya saat ini dalam kepalan tangan itu. Namun detik selanjutnya Laika berdiri di hadapan Niko dan mengalungkan tangannya lagi. Barulah saat itu Niko melihat sangat jelas mata Laika berlinang. Laika, kamu kenapa? Kalimat Niko terputus saat Laika tiba-tiba menciumnya. Mata Niko membelalak, tubuhnya seketika membeku dan rasanya sulit untuk bergerak. Laika berjinjit.
Niko bisa merasakan dan menghirup aroma wan yang menguar kuat dari mulut perempuan itu. Laika, geram Niko di sela-sela. Logikanya berkata dia harus segera menyudahi, mengusir Laika jauh-jauh dari tubuhnya seperti biasa. Tapi sebagian dalam diri Niko berkata lain, bukannya mendorong Laika, dia malah Laika masuk di antara. Rasanya sangat manis, sama seperti waktu malam itu. Niko mulai memejamkan mata dan membalas. Seluruh akal sehatnya tak lagi mampu membendung keinginan yang sedari tadi tertahan. Untuk saat ini saja, masa bodoh dengan status mereka sebagai paman dan keponakan. Dia laki-laki dan sebagai laki-laki, dia pasti akan tergoda oleh sikap mereka saat ini. Tangan Niko menarik lantas memeluknya dengan keinginan yang menggelegak. Keduanya saling memberi dan menerima. Ia begitu kaget dengan ucapan Laika yang diucapkan lirih dan diiringi isak tangis. Niko mengangkat kepala. Ia juga menarik telapak tangan dari dalam. Niko terkejut, air mata sudah membanjiri pipi perempuan itu. Laika menatapnya tak fokus dengan mata berlinang. Kamu jahat, benar-benar jahat, aku benci kamu. Niko membiarkan saja. Tangan Laika memukul-mukul dadanya, pukulan yang seringan kapas, yang tak berpengaruh apa-apa bagi tubuh Niko. Laika, apa aku menyakitimu? Tanya Niko pelan. Hatinya seketika terasa sakit melihat Laika menangis seperti ini. Emosi Laika berubah dalam sekejap. Beberapa saat lalu Niko masih mendengar Laika bersuara, lalu sekarang menangis. Tangan Niko terulur, mengusap air mata di pipi itu. Brengsek, kamu lebih mementingkan tunanganmu daripada anakmu sendiri. Niko tersentak. Apa maksudmu? Anakku? Siapa anakku? Jantung Niko berdetak makin cepat disebabkan keinginan yang masih menyelimuti dan keterkejutan oleh racauan Laika. Mata Laika yang berkabut masih menatap Niko. Kamu gak tahu bagaimana Feli sangat mengharapkan kehadiran kamu di acara itu. Racau Laika terisak. Tapi teganya kamu malah mengingkari janji dan bertemu dengan wanita lain. Dasar brengsek. Kamu tahu Mr. Handsome? Laika menangkup pipi Niko. Niko adalah pamanku yang sudah merenggut kesucianku. Aku bahkan masih ingat bagaimana dia waktu itu. Laika tertawa dalam tangisnya. Dia sendiri yang mengajakku, tapi dia sendiri malah lupa. Benar-benar brengsek, bukan? Akal sehat Laika yang kacau akibat alkohol membuat ia menganggap Niko yang ada di hadapannya sebagai orang lain, tapi sesekali Laika menganggap dia adalah Niko. Niko terkejut hebat kali ini. Dia bagai disambar petir di siang hari. Pengakuan Laika bagai sebilah pedang yang menghancurkan hatinya dalam sekejap. Sejenak, Niko tak bisa berkata-kata karena bingung. Mata Laika tertuju ke arah lain dan tak fokus. Tangannya kembali memukul-mukul dadanya Niko. Sialan, aku membesarkan anakmu sendirian, sedangkan kamu malah seenaknya tidur dengan wanita lain. Tubuh Niko seketika terasa lemas, dadanya luar biasa bergetar. Laika, panggil Niko lirih. Benarkah itu? Apa benar Feli anakku? Dan aku lelaki brengsek itu yang telah mengambil kesucianmu? Laika masih tertawa, tapi kemudian menangis semakin deras. Aku membencimu. Gak, kenyataan macam apa ini? Jadi Feli benar-benar anakku, batin Niko berisik. Niko memandangi Laika dengan lekat. Jadi pernah
Jadi benar dia pernah merenggut harta paling berharga keponakannya sendiri, dan Niko tak ingat akan hal itu. Terkutuklah dia. Bukan hanya tak ingat, tetapi Niko juga menelantarkan Laika dan anaknya sendiri selama bertahun-tahun. Dan selama itu, dia malah mencari hiburan dengan lari dari satu ke wanita lain. Hati Niko terasa hancur, nyeri seolah disayat-sayat sebilah pedang, dan dia kini menjadi lelaki paling brengsek di dunia. Tangan Niko terulur, mengusap air mata Laika menggunakan telapak tangannya yang lebar. Ternyata White benar, perempuan yang di bawah dirinya saat itu adalah Laika, dan itu berarti Feli adalah darah dagingnya, hasil dari hubungan mereka malam itu. Niko memejamkan mata dan menempelkan dahinya dan Laika. Ia berusaha memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. Suara isak tangis dan pukulan tangan Laika di dadanya membuat Niko yakin bahwa ini adalah kenyataan. "Maaf," bisik Niko parau. Lelaki itu terduduk, kedua lengannya mengangkat tubuh ringan Laika yang terus meracau hingga perempuan itu masuk ke dalam dekapannya. "Maafkan aku, Laika. Maafkan aku, Laika. Aku sudah menghancurkan hidupmu," ucap Niko penuh penyesalan. Ia meraih tangan Laika yang terus memukulinya, kemudian menggenggamnya begitu erat. "Aku nggak mau memaafkan kamu." Niko mengangguk dan tersenyum getir. "Nggak apa-apa. Aku memang gak pantas dapat pengampunan dari kamu," ucapnya sebelum ia memberi kecupan di dahi Laika. "Kamu berhak marah dan benci aku, Laika. Tapi kamu harus tahu, setelah ini aku akan terus berusaha agar aku bisa dapat permintaan maaf dari kamu dan Feli." Laika masih terisak. Niko menangkup pipinya lagi. Ibu jarinya mengusap-usap kulit lembut itu. "Kenapa kamu menyembunyikannya dariku dan memilih menderita sendirian?" Mata Niko berusaha menatap manik hitam Laika yang makin sayu. "Kalau saja aku tahu dari awal, aku pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatanku, Laika." Walau Laika mengatakannya di saat mabuk, tapi Niko yakin bahwa yang dia ucapkan adalah sebuah kejujuran. Pantas saja selama ini Laika selalu menghindarinya, pergi ke Yunani secara tiba-tiba, tak memberi celah pada Niko untuk mereka berkomunikasi. Bodoh, kenapa bisa Niko tak peka? Padahal banyak yang bilang bahwa ia dan Feli sangat mirip. Satu hal yang baru Niko sadari sekarang, kebiasaan dan sifat Feli. Jantung Niko makin berdetak cepat mengingat anak itu. Benar, wajah Feli memang menduplikat Laika, akan tetapi sifat dan kesukaan juga kebiasaan anak itu ternyata menurun darinya. "God, kenapa aku baru sadar sekarang?" rintih Niko dalam hati. "Feli adalah anakku." Niko mengeratkan dekapannya, walau Laika terus meronta-ronta. Dagunya bertumpu di atas kepala perempuan itu. Tak ada seorang pun yang tahu jika di tengah keheningan malam ini Niko meneteskan air matanya. Jauh di dalam hati suara tangisannya terdengar pilu, menangisi kesalahan dan kebodohannya selama ini. Usai menyelimuti Laika yang baru saja terlelap, Niko berjalan menuju pintu yang menghubungkan ruangan kamar dan balkon. Tangan berototnya mendorong pintu dan menutupnya lagi dengan perlahan agar suaranya tak terdengar oleh Laika. Udara malam menyapa tubuhnya yang hanya dibalut bedrobes hotel. Niko terpaksa melepas karena terkena muntahan perempuan itu. Menghela nafas, Niko memandangi langit malam dengan tatapan menerawang. Dia berdiri di dekat pagar pembatas, tangannya terlipat di depan dada. Kenyataan yang ia dengar hari ini membuatnya terkejut dan dunianya seketika terasa dijungkir balikkan. Bagaimana tidak? Selama ini dia hidup bebas tanpa memikirkan pernikahan, apalagi anak. Lalu, tiba-tiba malam ini Laika membawanya pada sebuah kenyataan. Dia punya seorang anak.
Dan bodohnya lagi, Niko baru menyadari jika anak yang kemarin dia kecewakan adalah anaknya sendiri. Niko menempelkan sidik jari di layar ponsel, mencari-cari nama Feli, lalu menyentuh tombol ikon telepon. Dering pertama tak ada jawaban. Kemungkinan Feli sudah tidur di pukul 11 sekarang ini. Halo, sapa Bi Asri. Setelah panggilan Niko terangkat di dering keempat. Gimana? Feli sudah tidur sekarang? Rasanya ada perasaan lain saat Niko bertanya tentang anak itu. Masih belum, Pak. Non Feli memang suka begadang kalau tidurnya kebangun malam-malam. Apa karena nungguin Leka? Enggak, tadi saat saya bilang kalau Non Leka akan pulang besok, Non Feli nggak masalah, Pak Niko. Niko menghela nafas lagi dan mengangguk. Sekarang dia lagi apa? Lagi nonton TV, Pak. Apa Pak Niko mau bicara sama Non Feli? Tak langsung menjawab. Niko menimbang-nimbang dan menyiapkan hatinya terlebih dahulu. Berbeda dengan sebelumnya. Sekarang saat Niko tahu Feli adalah anaknya, rasanya ia gugup dan berdebar-debar. Niko berdeham pelan. Iya, tolong berikan ponselnya pada Feli. Baik, Pak, ditunggu sebentar. Jemari Niko mengusap-usap dahi selagi menunggu ponsel berpindah tangan. Namun detik berikutnya, ia terpaksa menahan kecewa saat mendengar teriakan Feli. Aku nggak mau ngomong sama Uncle. Sebentar aja ya, Non. Ini Uncle-nya nungguin loh. Pokoknya nggak mau, aku benci sama Uncle Niko. Mendengarnya, Niko tersenyum kecil. Dia telah membuat kecewa dan akhirnya dibenci oleh anaknya sendiri. Perihnya lebih-lebih dari saat Niko belum tahu fakta yang sebenarnya. Pak Niko, maaf, Non Felinya nggak mau aku tahu. Nggak apa-apa. Setelah Niko membuat kalimat Bi Asri terpotong. Bukan apa-apa. Ia hanya tidak mau Bi Asri memperjelas bahwa Feli tidak mau berbicara dengannya dan Niko tidak akan memaksakan keinginannya sendiri pada Feli. Kalau gitu aku tutup. Hubungi nomorku atau Leka kalau ada apa-apa. Baik, Pak. Usai menutup panggilan, Niko menaruh ponsel di atas meja. Ia kembali bergelut dengan keheningan malam sambil terus memikirkan banyak hal. Banyak PR yang harus dia lakukan. Setelah malam ini berlalu, angin malam menyapa kulit wajah Niko yang tampak kacau, namun sama sekali tak menghilangkan garis ketampanan dalam wajah itu. Sesekali jemarinya menyugar rambut dengan kasar. Pagi harinya, Leka terbangun dengan kepala yang terasa pening. Matanya enggan terbuka, padahal jiwanya sudah meronta ingin terjaga. Cahaya mentari yang mengintip di balik tirai terbuka akhirnya memaksa Leka mau tak mau membuka mata. Leka memijit pelipis saat ia sudah terduduk. Kepalanya begitu sakit dan tenggorokannya terasa kering. Di mana ini? Gumam Leka seraya menyapukan pandangan ke seluruh ruangan kamar luas itu. Ia sama sekali tak mengenalinya dan tak ingat kenapa bisa sampai di tempat ini. Leka berusaha mengumpulkan kepingan memori dan hal terakhir yang ia ingat adalah saat dirinya menghabiskan waktu di sebuah klub dengan Citra. Sebelumnya dia mengantar Citra membeli kado pernikahan dan memutuskan pergi ke klub bersama. Leka juga sempat menyuruh bodyguardnya menunggu di dalam mobil dan jangan menerima panggilan dari siapapun termasuk Niko. Kedua pria itu akhirnya menurut dan membiarkan Leka di dalam klub berdua saja. Mbak Citra, di mana dia? Leka buru-buru melepas selimut dan hendak mencari ponsel, namun ia terkejut ketika mendapati tubuhnya hanya dibalut kimono tidur. Kenapa bisa dia memakai pakaian ini? Pakaian tidur itu memang miliknya, tapi ia tak ingat kapan membawa pakaian ini dari rumah dan mengenakannya. Ia juga menemukan satu tablet obat dan segelas air putih di dalam nampan yang terletak di atas nakas. Tangannya terulur meraih secarik kertas di sana. Sudah bangun, langsung minum obat ini untuk menghilangkan sakit kepalamu.
Astaga, Laika terkaget-kaget. Ini siapa yang masuk ke kamar ini? Apa aku dijual dan diperkaos saat mabuk? Laika bertanya-tanya dalam hati. Kemudian cepat-cepat ia menunduk, mengecek dada, dan membuka piyama untuk memastikan apakah terjadi sesuatu tadi malam atau tidak. Akhirnya Laika bisa bernafas dengan lega. Kedua itu masih tertutupi kain penutupnya, dan ia bisa memastikan tadi malam tak terjadi apa-apa. Sudah bangun.